Sampai akhirnya saya tersadar ketika keponakan saya bilang, saya masih mau merawat Om Debi, namanya Debi. Saya masih mau merawat Om Debi, tante masih mau merawat Om gitu kan. Sampai akhirnya Debi bilang, keponakan saya itu bilang, adiknya Sumindra, Iya. tante yang punya sudah mau ambil. Situ saya kemudian termenung dan iya ya, kita ini punya Allah gitu. Oke Tribuners, kembali lagi kita di Mojok Tribun Jambi. Ini segmen 3, segmen yang terakhir bersama Ibu Ratu Munawaroh yang hadir pada hari ini di studionya Tribun Jambi. Bu Ratu, ini kita namanya sebenarnya yang sesi 3 ini adalah tentang kisah inspiratif. Yang mau saya tanyakan ke Ibu, apa yang kemudian pernah nggak sih Bu merasa diri pada saat itu titik paling rendah dalam hidup Ibu, dan bagaimana kemudian Ibu Ratu menghadapinya hingga akhirnya bisa bangkit lagi nih? Setiap orang menurut saya Iya. ya, setiap orang pasti mengalami fase itu dan termasuk saya sendiri mengalami fase itu. Ada beberapa fase sih yang membuat saya cukup merasa terpuruk ya. Iya. Salah satunya saat almarhum ayah saya meninggal, karena saya sangat dekat sama beliau dan sempat beberapa waktu itu ya saya mengurung diri gitu kan, hanya di kamar saja. Ada beberapa kegiatan juga saya bilang sama almarhum suami saya nggak mau ikut gitu. Saya sangat dekat sama almarhum ayah saya dan biasanya ketika saya sudah dulu tadi saya pernah ceritakan saat Ramadan itu saya sama keluarga saya dan beberapa komunitas di lingkungan rumah kami itu beliau imam untuk sholat Ramadan gitu kan selama sebulan penuh gitu. Dan itu bayangan dari kecil sampai saya menikah gitu, dan itu sangat berkesan. Dan kebetulan ayah saya ini suaranya merdu ya kalau saya bilang gitu, sehingga anak-anak saya juga waktu kecil itu kalau tiba waktunya sholat berjamaah itu ngejar sama almarhum ayah saya, kakek kita pengen sholat gitu. Kalau saya yang jadi imam, misalkan anak saya perempuan, saya boleh jadi imam kan, itu ogah-ogahan gitu kan. Itu sangat berkesan dan beliau itu orang yang sangat luar biasa memompa semangat saya untuk menyerahkan segala sesuatunya sama Allah. Jadi kalau saya ada punya masalah, beliau selalu bilang, kan ada Allah Ratu, kan ada Allah, Allah lah yang berwenang untuk menentukan segala sesuatunya. Dan saya melihat bagaimana di tengah keterbatasan beliau, ayah saya seorang guru, artinya kan secara ekonomi bukan orang yang berlebihan gitu kan, tapi bagaimana dalam kesehariannya itu masyarakat kami itu ada apa-apa tuh meminta sama beliau, bertanya sama beliau gitu. Sampai sosok bupati pun kalau ada masalah ya ke rumah ayah gitu kan, ke rumah bapak saya untuk menanyakan tentang masa itu. Di situ saya belajar banyak tentang betapa nilai-nilai kehidupan yang sangat menenangkan itu bukan dari banyaknya harta, tapi dari bagaimana kebesaran jiwa gitu. Sehingga saya setelah menikah pun saya otomatis begitu saya menikah, kemudian almarhum suami menjadi gubernur itu kan tentang waktunya cukup dekat 2 tahun, sehingga saya kan secara mental pun harus wah gimana ini gitu kan, dunia yang baru dan kemudian langsung harus menjadi pemimpin untuk para perempuan seprovinsi gitu kan. Dan beliau itu memberikan nasihat yang apa ya, karena beliau juga seorang santri dulunya, mondok di Gontor, sehingga dalam memberikan nasihat juga senantiasa diiringi dalil-dalil dalam Al-Quran, hadis, dan itu sangat menguatkan gitu. Sehingga kalau misalnya kita teleponan itu saya bisa sampai 2 jam gitu kan, sampai beliau ketika beliau memang ada waktu. Ketika saatnya beliau sakit kemudian meninggal, itu sangat memukul saya, karena memang terus terang doa saya saat itu, ya Allah jangan panggil ayah saya duluan, panggil saya dulu, saya dulu pulang baru ayah saya. Dan saya selalu memimpikan anak-anak saya menikah, ya beliaulah yang hadir gitu kan. Sehingga ketika kejadian beliau nggak ada itu yang kemudian kenapa ya Allah, kenapa gitu kan. Itu sangat Kenapa enggak? sedekat itu Ibu ya, sampai akhirnya Sangat mengatakan dekat. biarlah aku dulu gitu. Iya, saya memang doa itu saya sama Allah, jangan panggil ayah saya, panggil saya dulu baru ayah saya. Sehingga ketika kejadian beliau meninggal dan saya memang dalam posisi yang nggak bisa di samping beliau, itu sangat bertanya-tanya waktu itu sama Allah, kenapa ya. Dan sampai sekarang terus terang masih seperti itu. Cuman karena saya yakin apapun yang dari Allah itu pasti yang terbaik. Seiring waktu saya kemudian bisa menerima itu gitu kan. Dan
tidak berapa lama kemudian kan ayah saya meninggal 2005, 2007 menyusul almarhum Bapak Zulkifli Nurdin Iya. sakit, dan setahun kemudian beliau meninggal. Dan itu kembali lagi saya terguncang gitu, karena saat itu saya punya keyakinan beliau akan sehat, saya Iya. akan rawat beliau gitu. Sehingga pada saat di ICU dokter memanggil, itu saya masih nggak curiga gitu kan. Suster nanya, Ibu Ratu mana? Saya gitu kan. Dokter mau bicara, saya nggak curiga apa-apa, saya hanya bilang oh ya mungkin mau ini nih obat apa gitu Iya. kan, return apa, karena saya udah bilang sama dokter kepala ICU, bilang dokter saya pokoknya apapun yang terbaik tolong lakukan. Jadi dokter bilang waktu itu, Ibu kami sudah lakukan segala hal tapi ternyata Bapak nggak juga membaik. Saya kaget dan nggak mungkin dokter, ayo masih ada waktu, saya bilang. Saya terus bersikeras, anak-anak udah menguatkan segala macam. Enggak, saya bilang kan masih ada cara pasti gitu kan. Sampai akhirnya saya tersadar ketika keponakan saya bilang saya masih mau merawat Om Debi, namanya Debi. Saya masih mau merawat Om Debi, tante masih mau merawat Om gitu kan. Sampai akhirnya Debi bilang, keponakan saya itu bilang, adiknya Sum Indra, Iya. tante yang punya sudah mau ambil. Situ saya kemudian termenung dan iya ya, kita ini punya Allah gitu kan. Kita bukan punya siapa-siapa. Situ kemudian saya tersadar dan saya malah jadi cepet-cepet kembali lagi ke ruangan ICU, temani almarhum, mendampingi membisikkan di telinga beliau kalimat-kalimat talbiyah, kalimat-kalimat baik, sampai kemudian akhirnya beliau menghadap yang maha kuasa. Dan intinya memang perlu waktu ya untuk bagaimana kita bisa menerima apapun itu, bahwa tidak semua hal, dan sebetulnya semua hal bagi saya selalu berpikir semua hal itu baik. Ya. Cuma karena kekurangan ilmu kita sebagai manusia lah memahami bahwa itu sesuatu yang jelek. Padahal bukan itu jelek, baik, tapi caranya saja. Dan terus terang 2 bulan setelah almarhum suami saya meninggal, saya masuk ke rumah sakit gitu kan, karena sakit ya itu tadi, masih Terlalu banyak memikirkan itu. Iya. Dan saya waktu itu juga bolak-balik ke dokter itu selama hampir 1 tahun, dan sekali pertemuan sama dokter itu saya disuntik sampai 20 suntikan. Wow. Saya kaget juga gitu, kok segininya ya parahnya saya gitu. Dokternya sampai bilang, Ibu punya teman untuk ngobrol? Ya ada, anak-anak, saya bilang kan. Ibu harus rilis ya, Ibu harus ini. Ya saya memang terima, tapi ternyata di bawah alam sadar kita ya. Kita selalu merasa oh gitu kan, minum obat harus suntik sekian puluh suntikan, dan saya saat itu tuh sampai ini loh Suang, gak berani nangis. Gak berani nangis. Karena setiap mau nangis itu saya udah sakit duluan, kepala saya itu udah sakitnya tuh gak tahan. Saking spanningnya gitu ya. Saya itu kan paling anti dokter, tapi begitu itu ya saya nyerah gitu, saya harus ke dokter. Saya bilang waktu saya harus masuk rumah sakit juga itu 3 kali bolak-balik sebetulnya ke emergency. Saya masih nggak mau, Ibu harus dirawat, nggak bisa, pulang lagi pulang lagi, sampai yang terakhir saya malah yang minta, dokter saya harus dirawat, saya udah nggak kuat. Akhirnya itu didiagnosa beberapa sakit yang sebetulnya temporary itu, tapi setelah saya searching, baca-baca, sebetulnya ternyata penyakit itu berasal dari hati kita yang ya belum menerima lah dengan kenyataan yang kita hadapi. Ya dari beberapa peristiwa, ada sih peristiwa lain juga yang cuman yang paling bagi saya sih, yang paling membuat saya shock ya 2 peristiwa itu. Cuman akhirnya saya juga selalu melihat dari apa yang saya alami, dan saya juga melihat bagaimana hal-hal yang dihadapi oleh siapapun itu yang saya kenal di sekeliling saya, keluarga, teman, bahwa ternyata kembali lagi tinggal bagaimana kita pada dasarnya mengimani bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita itu pasti yang terbaik di mata Allah. Dan dalam agama yang saya anut, Islam, itu dijelaskan bahwa nasib kita itu, qada-qadar kita itu ditetapkan Allah 50.000 tahun sebelum bumi ini diciptakan. Kelahiran kita, pernikahan kita, kematian kita gitu. Dan saya selalu yakin bahwa Allah tuh nggak mungkin jahat kok. Yang jahat tuh ya diri kita sendiri. Tapi kemudian secara manusiawi bagaimana Ibu bisa keluar dari keterpurukan tadi itu ya?
dua orang yang dicintai itu meninggal dalam waktu yang tidak terlalu Mm. jauh ya. Intinya Mm-mm. sebenarnya kan kesedihan ketika ayah meninggal itu belum hilang. Mm-mm. Udah datang bapak sakit lagi, Mm-mm. Pak Jul Mm-mm. sakit lalu meninggal lagi, itu kan sebenarnya pukulannya itu telak gitu. Mm-mm. Banyak banget gitu. Mm-mm. Bagaimana kemudian ibu bisa keluar dari keterpurukan yang tadi ibu sempat bilang sampai mengurung diri gitu ya. Mm-mm. Bagaimana ibu bisa Mm-mm. sampai keluar dari situ? Iya. Ibu saya tuh udah tahu karakter saya. Biasanya saya kalau punya masalah itu saya akan mengurung diri di kamar berhari-hari gitu, nggak mau dihubungi, telepon saya matikan gitu. Dan saya akan diem aja. Itu kebiasaan saya begitu. Saya nggak mau ditegur, saya nggak mau berbicara dengan siapapun. Saya hanya berbicara dengan diri saya sendiri. Dan healing saya seperti itu. Dan bagaimana cara untuk itu semua kembali, ya itu tadi iman sih. Iya. Saya mempercayai kembali lagi bahwa Allah nggak akan pernah salah. Allah itu mustahil tidak baik. Allah itu mustahil kejam gitu. Yang nggak baik itu kita kok, yang tidak mau terima kenyataan. Yang mohon maaf, kita kan impiannya dunia aja Iya. gitu. Toh sebetulnya orang yang meninggal tuh pada dasarnya nggak meninggal, cuma pindah alam gitu kan. Itu yang apa ya, yang kemudian terkadang saya berbicara, misalnya kayak kemarin aja tuh habis sholat asar, saya ingat almarhum Pak Zul gitu kan, terus saya berbicara gitu, dan saya mohon sama Allah, ya Allah, bukakan hijab itu, beliau bisa mendengar perkataan saya gitu kan. Mungkin kayak lucu ya bagi sebagian orang, tapi kok kenapa saya yakin gitu. Saya mohon bukakan hijab saya, tuh saya ngomong gitu kan, ngobrol, Pak, anak-anak lebarannya di Jakarta, saya sini, doain ya gitu-gitu. Dan sama kapan malam tadi baru, karena kan kita 10 malam terakhir diutamakan untuk memang berzikir, sholat. Baru malam tadi saya kangen sama bapak saya gitu, apa saya manggilnya apa, saya nangis gitu, apa saya kangen, saya pingin sholat sama-sama gitu kan. Tapi kemudian saya bilang, apa udah tenang ya di sana, udah lebih bahagia, doain kita ya. Karena saya punya keyakinan, guru ngaji saya bilang, orang yang udah meninggal tuh bisa kok doain kita, cuma dia nggak bisa doain diri kita sendiri. Dan kebalikannya, kita lah yang anak-anaknya yang bisa mendoakan orang tua kita gitu. Ya, jadi memang ya namanya fase hidup itu pasti ada senang, pasti ada susah. Tapi bagi saya fase senang susah itu kan versi kita. Kita nggak tahu versinya Allah yang terbaik itu yang mana. Yang mungkin bagi kita itu versi terburuk kita, di mata Allah itulah versi terbaik. Karena mungkin di saat terpuruk itulah kita jadi banyak nyebut nama Allah. Kalau lagi senang kita lupa kan, gitu kan, menikmati, mensyukuri. Jadi ya saya selalu, apapun itu ya Allah, saya mohon yang terbaik di mata Allah, apapun itu gitu kan. Artinya sih kalau saya dengar tadi, ketika ibu dalam posisi terpuruk itu kemudian sudah kembali bisa berpikirnya lebih jernih, maka kemudian yang ibu lakukan sebenarnya mendekatkan diri kepada Allah ya. Iya, selalu Itulah yang kemudian membuat ibu bisa lepas dari keterpurukan itu, sehingga akhirnya sesuatu yang mungkin ibu nggak pernah berpikir bakal jadi masuk ke dunia politik secara praktis menjadi calon, mungkin nggak pernah terpikir mungkin ya. Tapi pada akhirnya bisa sampai ke fase itu. Betul. Sama ketika saya dulu di DPR mengundurkan diri, terus bilang Ratu Bolos segala macam, sedih banget gitu kan, karena saya nggak bolos, saya mengundurkan diri, cuman tidak di approve sama Pak Amin Rais, sama Pak Hatta, Bima Arya, semua teman-teman itu sampai pada ngumpul dan nahan saya, Bu Ratu jangan mundur, kita dukung Bu Ratu. Saya masih ingat waktu itu Bima Arya belum wali kota Bogor kan, bilang sama tim saya, bilangin Bu Ratu, kita dukung Bu Ratu, please, gitu-gitulah. Dan saya di saat itu merasa terharu ya sama teman-teman, karena kan kalau sebagian orang bilang, wah di politik itu saling sikut apa, enggak, yang saya rasakan enggak gitu. Jadi saya berpikir balik lagi ke kita, hukum karma dalam tanda kutip ya, kalau kita baik pasti orang juga baik gitu kan. Dan itu yang selalu saya sampaikan sama anak-anak dan lingkungan terdekat kita, apapun seperti apapun kejadiannya, jangan pernah membalas dengan kejahatan, biarkan saja. Dan bahkan kalau ajaran agama kita mengharuskan kejahatan harus kita lawan dengan kebaikan. Kalau kita melawan kejahatan dengan kejahatan, apa bedanya kita dengan penjahat? Apa bedanya? Dan saya sendiri sih nggak sampai hati lah.
Iya. Ya kisah mengharukan sampai saya juga mau nangis, tapi Iya, saya malu. bener-bener. Maaf, maaf. Gak tau lah, saya kalau bicara sama tentang almarhum apa itu selalu nggak bisa nahan nangis sih. Ya, karena memang sangat dekat sih, sangat dekat. Ya, jadi berarti yang saya tangkap tadi, Bapak dulu tuh ya seorang guru yang tapi kemudian menjadi tokoh penting di wilayah Iya, itu, jadi sampai lucunya kepala tuh, daerah pun mau datang untuk berdiskusi dengan beliau gitu ya. jadi lucunya tuh, Suam, kalau masyarakat tuh jengkel, protes sama bupati gitu ya, nyampein sama ayah saya tuh manggil bupati yang datang gitu kan ke rumah itu sampai jam 2 pagi dimarahin lah apalah. Eh, kamu tuh ngapain, bilang itulah ya bahasa bebasnya, ini harus begini. Beliau terkenal galak tegas gitu, tapi kalau orang bilang galak tegas tuh, kita di keluarga tuh, saya sama kakak saya, adik saya nggak merasakan itu gitu, mungkin karena saya baik-baik aja di sana. Nggak lagi Karena biasa laki-laki itu lebih mencintai anak perempuannya, oh gitu. nggak akan berani membuat dia itu menangis. Dan yang saya terharunya menjelang akhir hayat beliau, dan itu yang membuat saya cukup merasa tenang. Dalam sakitnya almarhum apa saya itu berdoa di tempat tidurnya, beliau bilang, ya Allah, muliakan anak saya ini, jaga kehidupannya, segala macam doa yang terbaik lah. Ya. Dan saya mengaminkan doa beliau saat itu. Dan berapa Artinya lama ibu setelah masih itu, ada di sampingnya ketika itu. ya Sampai- ketika beliau berdoa. Dan memang saat beliau sakit itu kan sempat dirawat di Jakarta cukup lama, berapa bulan. Saya memang totally mengurus almarhum apa saya, ayah saya, obatnya, konsultasi ke dokter segala macam, full saya antar beliau ke dokter, konsultasi ke dokter, ngecek obatnya harus seperti apa segala macam. Ya, tapi selalu kembali lagi semua apapun itu yang terbaik di Allah ya. Oke, itu tadi Tribunas, intinya ketika kita terpuruk jangan mau terlalu lama hanya memikirkan keterpurukan itu, tapi berpikirlah lebih jernih lagi, dekatkanlah diri kepada Sang Pencipta yang kita yakini masing-masing. Itu tadi Bu. Betul. Yakinlah bahwa kalau filosofinya Ibu Ratu tadi, ya mungkin bagi kita itu berat, tapi bagi Allah bahwa itulah jalan Itu terbaik yang bagi baik, kita. betul. Kita nggak pernah tahu hikmah apa yang telah Allah siapkan di balik itu semua. Karena kita nggak tahu rencana Allah itu apa, Bu. Iya, Kalau betul. kita tahu rencananya, ya berarti Ya bukan manusia nanti nggak- kita. berarti kita bukan manusia Iya. lagi. Iya. Oke Bu Ratu, aku mengucapkan Ya. terima kasih banyak. Sama-sama, Ini Suam. sangat menginspirasi, membuat saya sebenarnya sedih pertama, tapi Ya. ternyata oh iya, bahwa dunia ini bukan hanya soal hari ini dan saya gitu ya, Betul, tapi betul. ada sebuah kekuatan yang lebih besar yang mengatur hidup saya, Betul. dan suatu saat semuanya akan kembali ke sana. Betul. Dan itu tadi mungkin yang keponakan saya bilang, yang punya mau ambil. Ya, Iya, kita tuh bukan yang punya mau siapa-siapa. ambil. Karena kita milik sesuatu yang punya, yang kita sebut Tuhan, Allah, Yehova, atau apapun dalam sebutan agama masing-masing, Iya, betul. bahwa kembalilah ke situ. Mm-mm. Dan terima kasih banyak Bu Ratu untuk Sama-sama, kehadirannya. sama-sama. Saya juga terima kasih sudah diundang ke sini. Sukses selalu ya, Tribun. Iya, terima kasih banyak Bu. Nanti kita akan ketemu lagi mungkin di lain waktu. Ibu nanti juga setelah Mohon doanya. atau pilkada PSU, kita akan undang, mau menang mau kalah kita akan bicarakan Iya, lagi. iya, senang sekali bisa berbagi. Intinya adalah kita Ya. berharap apapun yang terbaik nanti, ya itu yang akan terjadi. Amin. Kita amin. akan mendoakan yang terbaik bagi Jambi, Amin, karena amin. kami akan berada di tengah Bu. Iya, betul. Kami tidak Harus, akan memihak harus. kepada siapapun, jadi Betul. kita mendoakan yang terbaik Saya bagi setuju Jambi, itu. apapun itu Karena ya. yang gitu. terpenting juga ada fungsi controlling. Ya. Ya. Oke. Ngobrol lagi nanti Iya, udah ini ditutup. sih kita ngundang juga nih dari yang lain lagi untuk terus bicara di sini. Sekali lagi terima kasih Tribuna sudah bertemu di Mojok edisi bersama Ibu Ratu Munawwaroh. Sampai jumpa di lain waktu. Salam. Salam.